Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hotspot Hendro Saki Podcast. Nah, untuk edisi yang ke-40 ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Hari ini bahasan tema kita terkait dengan legitimasi pemerintahan Elijah tergerus politik uang. Nah, membahas tema ini bersama kita telah hadir di studio Kak Yulindawati. Assalamualaikum Kak Yulinda, apa kabar Kak? Ini saya panggilnya apa nih? Linda, Yuli, atau Wati? Apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Oke, jadi kenapa kita menghadirkan Kak Yulinda nih? Karena beliau ini selain seorang aktivis perempuan dan beliau juga merupakan saksi pelapor terkait dengan adanya dugaan politik uang pada Pilkada Kota Banda Aceh pada 2024 silam kemarin. Nah, Kak Yulinda, apa sebenarnya yang terjadi? Bisa diceritakan nggak latar belakangnya? Biar masyarakat pahami. Oke, boleh. Nah, kita sudah melalui pilkada ya. Iya. Jadi hampir setiap pemilu itu semua pada tahu bahwa politik uang itu emang ada, tapi nggak pernah kebukti. Itu. Nah, tapi di politik pilkada kali ini tuh luar biasanya adalah kami ingin memproses benar adanya politik uang. Nah, di mana kemudian ditemukan ya ada temuan ataupun ada kasus operasi tangkap tangan yang terjadi di malam tanggal 26 November pas di malam pemilihan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu kan bahkan dari masa kampanye sampai di masa tenang itu kan banyak kandidat ya, karena di Banda Aceh itu kan ada 4 nih, ada 4 kandidat. Ada 4 calon. Nah, bahkan di beberapa kandidat yang sebelumnya tuh malah udah kesebar tuh, uangnya ada kartu nama dan segala macam. Nah, itu kenapa tidak diproses? Nah, karena prinsip di Bawaslu itu kan harus ada yang melapor. Kalau tidak ada yang melapor berarti nggak ada temuan, intinya gitu. Padahal itu sudah banyak kesebar di media sosial. Yang atas nama kandidat nomor 3 lah, kemudian macam-macam lah kan. Nah, tapi kenapa ini sampai berlanjut sampai hari ini? Karena kejadian di malam tanggal 26 November itu, pas di malam pemilihan itu, kita menangkap tangan bahwa dengan istilah OTT lah. Kita itu di dalamnya termasuk kita itu termasuk dari saksi ya, termasuk saksi, ada tim kandidat juga. Ada tim kandidat paslon 4 lah. Di saat itu karena lagi ngopi di tempat tersebut. Nah, kemudian dilaporkan oleh seorang sebenarnya suami dari salah seorang anggota DPRA. Ya, beliau kebetulan lagi ngopi di situ. Kemudian sama-sama lagi ngopi, kemudian dikabarkan bahwa di dalam itu ada transaksi, pembagian uang. Nah, kemudian gerak cepat tim dari paslon kandidat 04 itu gerak cepat, kemudian melaporkan ke polisi. Pada saat itu ke Polresta Banda Aceh, karena ada jaringan ke Polresta, kemudian dilaporkan ke Polresta. Oleh Polresta kemudian dilaporkan ke Panwascam. Yang ditangkap itu siapa? Yang ditangkap itu tim daripada paslon 01. Paslon 01. Tim Elijah Sahaduddin Jamal. Oke, kan, tim Elijah Sahaduddin Jamal sedang melakukan pembagian uang di lokasi tersebut di Cafe Degus. Tepatnya di Cafe Degus. Kemudian datang Panwascam sesuai dengan yang ada di pengadilan kan, itu terungkap di dalam pengadilan. Datang Panwascam, kemudian Panwascam melaporkan ke Panwasli datang, kemudian tim Polresta juga datang di lokasi tersebut. Dan videonya udah kita ambil duluan. Nah, kita udah mengambil video sebelum para petugas datang, kita udah mengambil video. Kenapa? Kita takut barang bukti hilang. Nah, jadi kita mengambil video, kemudian video itu juga kesebar di masyarakat. Ada sekitar 5-6 video lah. Dari awal mereka duduk, kemudian perhitungan uang, kemudian kedatangan tim petugas, bahkan yang sempat dikejar juga yang sudah ngambil uang, itu sudah sampai ke tempat parkir. Yang ngambil uang sempat kita tahan juga untuk memberikan keterangan. Dan di keterangan tersebut disampaikan bahwa mereka diminta untuk memilih Ibu Elijah Sahaduddin Jamal. Jadi mereka ada 3 orang tuh, mereka terima uang 600. Jadi masing-masing itu 200.000, jelas itu terungkap. Ya, dalam pengadilan itu juga terungkap di situ. Nah,
itu kan waktunya kan dari tanggal 26 sampai ke tanggal 3 Maret. Kenapa 3 Maret? Karena 3 Maret kita melakukan aksi kan. Kita melakukan aksi demo. Pada tanggal 29 Maret karena kita melihat tidak ada proses terhadap kasus. Terhadap kasus OTT itu tidak diproses sama sekali, bahkan tidak terdengar adanya Yang tidak memproses siapa? Panwasli. Panwasli. Panwasli Kota Banda Aceh. Bahkan di malam OTT itu kan para media kan sudah terkumpul tuh. Awak media sudah berkumpul, mereka melakukan klarifikasi ke Ketua Panwasli Kota Banda Aceh, menanyakan secara detail apakah ini masuk dalam kategori OTT. Nah, dengan tegas dia menyatakan, iya ini OTT. Bahkan dia menjelaskan bahwa dalam perkara ini ditemukan ada saksi, ada bukti, ada uang, dia sampaikan. Nah ini kan jelas ya bahwa kasus ini adalah OTT karena dia juga mengakui ini OTT. Berarti ini temuan. Yang mengakui pada saat itu Ketua Panwasli Aceh. Ketua Panwasli Banda Aceh. Indra Milwadi. Oke. Dan didampingi juga ada tim Polresta Banda Aceh sebagai tim Gakundu, kemudian ada Hidayat dan kemudian Hidayani sebagai komisioner Panwasli pada saat itu, dan kemudian ada Panwascam juga di malam itu. Nah, berjalannya waktu 26 ke 29 itu kita kan terus mengawal ini sampai di mana prosesnya. Ternyata bahkan sama sekali kita hanya mendengar bahwa orang yang terlibat dalam OTT itu justru tidak ditahan. Nah itu dulu atas nama Curhera dan kawan-kawan itu nggak ditahan mereka. Bahkan dibandingkan dengan yang di Biren, yang kasus di Biren dengan kasus yang sama dia ditahan. Makanya saya pertanyakan loh, kenapa berbeda? Berbeda penanganannya. Beda penanganan, perlakuannya. Ya. Kalau misalnya di Banda Aceh, Ketua Panwasli mengatakan bahwa di dalam klausulnya Bawaslu itu tidak dikenal yang namanya OTT. Itu kata dia. Padahal berbeda dengan malam klarifikasi itu kan, malam penangkapan. Di tanggal 3 kami melakukan aksi damai menuntut klarifikasi terkait dengan perkara OTT itu. Dia mengatakan bahwa tidak ada dalam klausul Bawaslu itu istilah OTT. Yang ada temuan dan laporan. Dan kita bertegas, apakah pada malam OTT itu Panwasli datang ke lokasi didasari hadir sendiri atau laporan? Saya bilang, itu kan dasar laporan, dilaporkan oleh masyarakat. Pada saat hadir ke lokasi itu menemukan nggak? Ya kan ditemukan atau ada saksi, ada pelaku, ada barang bukti, ada uang, ada dokumen. Bahkan ada penerima lengkap, ada 5 alat bukti. Tapi kenapa kemudian ini dianggap nggak memenuhi prosedur? Tidak memenuhi syarat dan prosedur. Tidak memenuhi syarat dan prosedur untuk ditindak lanjut. Iya. Ya kan? Nah, tanggal 29 kita mengajukan audensi ke Panwasli untuk meminta diterima untuk mempertanyakan atau mengklarifikasi terkait dengan temuan itu. Ternyata audensi kami itu kami jadwalkan di tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Desember. Ya, tanggal 2 Desember kita minta audensi, kami jadwalkan. Ternyata mereka mengundur ke tanggal 5 Desember. Sementara tanggal 5 Desember itu adalah batas pelaporan ke MK jika ada sengketa. Ya kan? Sementara kami kan tidak berproses ke sengketa. Nah, kalau misal bicara dikatakan yang bahwa kandidat tidak terima hasil misalnya, tidak terima kalah. Dalam dari awal proses itu kita nggak bahas masalah hasil. Tidak nggak bahas masalah hasil menang kalah, tidak bahas terkait dengan hasil suara, tapi bahas terkait dengan perkara hukumnya. OTT tadi. OTT tadi. Nah, kita bahas OTT tadi karena ini memang proses hukumnya jelas pidana. Ya, kenapa itu tidak lanjut? Nah, maka kemudian kami tidak terima dia mengundur ke tanggal 5. Maka tanggal 3 kita buat aksi. Nah, tanggal 3 kita buat aksi, disitulah kemudian dikatakan bahwa hari ini kami pleno. Nah, karena Panwasli yang lain tidak hadir, yang hadir hanya 2 orang, Indra Milwadi dengan Hidayani, maka tidak bisa diputuskan plenonya kan? Quorum ya? Nggak quorum. Jadi minta waktu lah. Oke, kami kasih waktu sampai itu jam 10 malam. Kami menunggu. 10 malam tanggal 3 Desember. Sampai tanggal 3 Desember kami bilang oke, kami akan mengawal pleno dan kami menunggu hasil pleno. Nah, makanya kita tidak dibubarkan karena kita sepakat untuk menunggu itu. Oke, dia sepakat sampai jam berapa? Sampai jam 10.
Nah, karena kemudian dianggap aksi demo menghambat Panwasli yang lain datang, komisioner yang datang, maka kita oke, nggak masalah, kita kasih ruang, silakan hadir. Sehingga jangan dianggap membawa ketidakhadiran komisioner yang lain disebutkan karena aksi demo, seperti yang disampaikan dalam persidangan. Padahal itu nggak ada sama sekali. Kita bebas-bebas saja. Yang penting kami kan menuntut jawaban saja, bukan anarkis. Nah, kemudian sampai malam itu mereka melakukan pleno, tidak ada satu jawaban yang tegas. Bahkan pada saat kemudian terakhir di jam 10 itu dia keluar menyampaikan kepada kami, dia hanya menyampaikan bahwa temuan OTT tidak bisa dilanjutkan disebabkan karena tidak memenuhi prosedur. Kita pertanyakan prosedur yang mana? Prosedur mana yang tidak dipenuhi? Prosedur mana? Sementara barang bukti cukup. Nah, mereka mengatakan ada tahapan yang terlewati. Itu jawabannya. Kan jawabannya konyol menurut kami. Itu bukan suatu jawaban sehingga ini kan sama sekali tidak menjawab. Nah, sementara barang buktinya cukup. Berkasnya sudah lengkap. Hasil koordinasi kami dengan Polresta Banda Aceh, berkas sudah lengkap. Tinggal mereka menunggu rekomendasi Panwasli untuk direkom kepada Gakumdu untuk ditindaklanjut. Dan Polresta Banda Aceh itu sudah memberi istilahnya sudah memberi pendapat mereka yang bahwa ini perkara lanjut. Nah, tapi disinilah yang kami lihat adanya Indra mendominasi komisioner yang lain di dalam memutuskan perkara. Ada keberpihakan terhadap paslon tertentu ya, sehingga kasus itu tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjut. Oke, kemudian ketika ini berhenti, kemudian kasus berhenti, kandidat sudah dilantik, kemudian kita kan dikejutkan dengan adanya tanggal 17 Juli kemarin sidang itu. Apakah kakak membuat laporan baru atau gimana? Ya, nah setelah kita tidak puas dengan hasil yang disampaikan oleh Panwasli dan kami mengindikasikan adanya temuan lebih parah daripada ini bahwa tidak dilanjutnya kasus tersebut karena ada kong kali kong, itu aja. Dan di poin-poinnya ke sana. Karena kenapa? Berkas sudah cukup, barang bukti cukup, tapi perkara tidak dilanjut. Ada apa? Kan pertanyaannya ke sana. Sehingga untuk membuktikan yang bahwa ini ada indikasi keberpihakan Panwasli Kota Banda Aceh kepada paslon Iliza Saudin dan Jamal pada saat itu, maka kami melaporkan ini ke DKPP sebagai bentuk peradilan. Dilaporkan di bulan Januari. Oke, sebelum dilantik katanya ya. Sebelum dilantik. Kita melaporkan itu sebelum dilantik. Karena kita melaporkan Januari, kenapa? Karena kita pemberkasan kan. Kita menyiapkan berkas-berkas laporan, bukti-bukti, barang bukti dan segala macam, kemudian kita melaporkan. Awal Januari kita sudah naik laporan ke DKPP. Nah, itu sudah ke DKPP dan menunggu jadwal. Nah, kami nggak masalah, misalnya karena kan kita terus memfollow up kan, kita terus follow up sudah sampai di mana, kapan jadwal dan segala macam itu terus kita follow up tuh. Akhirnya dapatlah kemarin di tanggal 17 Juli. Termasuk lama juga 6 bulan kan, 6 bulan juga masa itu karena kami tahu yang bahwa DKPP begitu banyak laporan terkait dengan temuan-temuan pilkada kan, dan bahkan di temuan pemilu juga banyak laporan. Dan tapi walaupun lamanya diproses, kami ini suatu kepuasan juga. Karena kenapa di dalam persidangan hakim cukup interaksi kan, cukup berinteraktif dengan kita dan mampu menggali ini. Dan disinilah kemudian muncul banyak temuan bahwa pada saat mereka hadir di dalam persidangan pun mereka nggak bawa berkas apapun. Mereka ini Panwasli. Oke, pihak terlapor. Pihak terlapor tidak membawa bukti, tidak membawa berkas, bahkan dengan jawaban yang banyak bohongnya. Nah, inilah kita ingin membuktikan kepada masyarakat yang bahwa money politik itu benar ada. Kita bukan dalam kategori ini misalnya dibilang ya untuk apa lagi, kan dia udah duduk. Nah, hari ini kan bukan perkara dia sudah menjabat, tapi yang mau kita buktikan adalah dia menjabat itu ada dosa yang ditinggalkan. Menjabatnya ada politik uang. Iya, ada politik uang. Makanya kita bicara nih, makanya tema kita kan bicara legitimasi ya. Benar. Apakah ya memang itu tidak kasus ini tidak akan membatalkan. Tapi ada perkara hukum yang bisa dilakukan kemudian. Gitu, jika kemudian ini terbukti, ini kan kita namanya pembuktian hukum kan. Kita lakukan pembuktian hukum nih. Bahwa untuk memakzulkan seseorang itu kan ada beberapa aturan tuh.
bahwa karena pidana, karena asusila kan, pelanggaran hukum kan. Nah, jika kemudian ini ditemukan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan berlanjut. Artinya kakak akan mengawal Saya akan kawal proses terus. ini sampai Ya. ilijanya Ya. dimakjulkan Ya. gitu. Ya. Ini Bila menarik. perlu ke sana. Karena kenapa? Saya nggak mau kemudian warga Banda Aceh, akhirnya ini Aceh juga nih kan, akhirnya beralih kepada Aceh juga kan. Karena kenapa? Apapun yang dilakukan Eliza hari ini, itu kan bawa nama Aceh juga, nggak hanya Banda Aceh. Contoh misalnya dia melakukan razia hotel, dia melakukan ya penegakan syariah lah. Secara kita Aceh, apa yang dia lakukan itu kita sepakat. Tapi dosa yang dia lakukan itu juga tidak bisa kemudian menutupi apa yang dilakukan hari ini. Karena lahirnya dari Ya, politik uang. iya, gitu ya. karena pemimpin yang lahir dari sesuatu yang haram, maka kemudian melakukan sesuatu penindakan yang haram juga, ini kan nggak berefek. Betul. Itu ini yang mau kita inikan. Artinya apa? Artinya gini, bentar. Kalau dalam Islam tuh penyuap dan penerima suap sama-sama neraka. Udah jelas kan, udah jelas kan. Dari awal bukan cuma hari ini loh. Dari awal pemilu itu dilakukan bahwa bukan hanya pemilu nih, bahwa arasyu murtaci finar. Jelas itu. Yang sogok dengan terima sogok sama-sama masuk neraka. Tidak hanya politik uang, tapi perkara jabatan, perkara mau dapat proyek dan segala macam. Ini kan ada suap menyuap juga nih di sini. Maka arasyu murtaci finar itu ini barang utuh, suatu surah ataupun suatu hadis yang utuh, nggak bisa itu dipilah-pilah, nggak bisa kemudian ada dalilnya yang lain, nggak bisa, itu utuh dia. Nah, kakak kan kemarin mengikuti proses persidangan tanggal 17 Juli itu. Nah, sebagai saksi pelapor. Ada temuan-temuan yang menarik kemarin yang kita baca ya, kita saksikan lewat YouTube, juga kita baca pemberitaan siaran langsung di KPP itu terkait dengan hilangnya barang bukti. Nah, itu kan barang bukti yang kakak tangkap berarti kan tanggal 26 Iya, 26 November malam itu kan. Nah, kenapa bisa tiba-tiba barang buktinya hilang gitu? Itu gimana ceritanya? Kita sengaja minta hakim putarkan satu video kan. Ada satu video yang kita minta suruh putar, Pak Hakim tolong diputarkan satu video di mana di situ diperlihatkan mereka sedang bagi uang, sedang ngitung uang. Nah, kenapa itu kita minta diperlihatkan supaya ini terlihat, ini loh barang buktinya ada. Ada barang tuh. Ada duitnya kan. Oke. Makanya kita bilang Pak Hakim kami minta supaya uang tersebut dihadirkan di pengadilan karena barang bukti nih. Nah, pada saat kemudian kita minta itu hakim kan nanya nih ke Panwasli kan, kemana uangnya? Nah, ini yang seru nih kan, kemana uangnya? Jadi dari kelima Panwasli itu sepakat mengatakan bahwa uang itu ada di sekretariat. Jadi istilahnya karena mereka tidak lagi menjabat, ya kan, mereka tidak lagi posisi sebagai komisioner, maka uang itu ke sekretariat. Nah, sekretariat itu kan pegawai Pemko, Oke. PNS lah gitu. PNS. Itu kan sidang live nih, ya sidang live. Saya sambil ini itu sudah masuk tuh ke saya kan, informasi ke saya bahwa Linda minta ke hakim agar sekretariatnya dipanggil karena mereka nggak terima. Nah ini dari sini aja sebelum terungkap saya udah tahu. Oke. Sebelum terungkap di persidangan nih. Nah karena sekretariat itu nggak terima, mereka dituduh sudah terima uang itu, maksudnya. Artinya sebelum masa jabatan mereka berakhir tidak ada serah terima barang bukti dari. Iya, tidak ada. Bahkan mereka nggak tahu apa-apa. Komisioner ke sekretariat tidak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi di sekretariat udah heboh tuh. Loh, kok kita kan nggak tahu apa-apa, intinya gitu kan. Nah, akhirnya karena itu live, mungkin nggak tahu kita, mungkin hakim ada informasi juga ke hakim. Tiba-tiba kemudian ditelepon kan, kita karena kan minta tuh, bener nggak itu uang di sekretariat? Benar katanya. Jadi minta disuruh telepon karena terlihat bohongnya di mereka. Pada saat disuruh telepon katanya memanggil yang mulia kata gitu kan. Di salah satu hakim, beliau memiliki nomor HP-nya ketua sekret. Boleh nggak saya yang telepon? Boleh katanya. Begitu ditelepon kan langsung oke kan? Bisa hadir ke pengadilan bisa. Nah, informasi yang kita dapat yang bahwa di saat kepala sekretariat berada di tangga Kahikip untuk hadir di pengadilan, dia udah ditelepon. Ditelepon oleh seseorang, oke? Seseorang itu nggak tahu kita siapa, ya kan? Ini informasi yang kita dapat.
bahwa dia ditelepon minta supaya uang itu suruh mengaku ada sama dia. Nah, mungkin di sinilah kita harus apresiasi juga terhadap Kepala Sekretariat Pak Alfian bahwa beliau jujur. Nah, sampai di dalam pengadilan beliau mengaku beliau nggak tahu apa. Nah, beliau tidak tahu tentang uang itu. Terakhir pada saat setelah dibombardir terus oleh hakim, baru kemudian muncul uang itu hilang. Hilang uangnya. Hilang uangnya. Kok hilang? Kenapa bisa hilang? Nah, itu pertanyaan kita. Karena itu kan barang bukti itu. Betul, Barang bukti kan kalau hilang barang bukti udah masuk pidana lain nih. yang menghilangkan ini sekretariat atau Nah, antara Panwasli dengan antara komisioner yang A dengan B, C dia tuh nggak sinkron. Ini nggak sinkron. Saling tuduh nih. Saling tuduh kan. Di sini seru, saling tuduh. Ketua Panwasli bilang bahwa uangnya diserahkan ke komisioner 3, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa uangnya udah dilaci, dia nggak lihat. Dilaci dia nggak lihat kan. Ini kan lucu nih. berita acara penyerahan Berita rambut itu acara nggak ada. itu nggak ada. Jadi kan uangnya diterima nih. Diterima pada saat OTT kan berkas diambil nih. Ada pemberkasan, kemudian ada BB kan, ada BB. Nah, di saat kemudian BB ini kemana? Uangnya kemana? Sementara berkasnya sudah lengkap. Nah, berkas itu juga kemana? Nggak ada yang tahu berkasnya kemana. Nah, jadi selain uang, berkas perkara juga hilang. Nah, ini yang anehnya. Sementara berkas itu nggak naik ke Gakumdu. Mungkin karena mereka berpikir setelah aksi kami di tanggal 3 itu kan 1 minggu kan. 1 minggu kemudian paslon ditetapkan oleh KIP. Nah, setelah ditetapkan oleh KIP, mereka merasa udah selesai udah aman nih. Ternyata kan kami melapor. Udah aman nih. Nyok kajeta pakai nyok. Uang udah bagi-bagi nih kan. Dipupi kadang-kadang. Nggak mungkin itu hilang, udah pasti bagi-bagi kan. Bohong kalau misalnya bilang kalau uang itu hilang gitu. Ini udah pasti bagi-bagi. Nah, ternyata uang sudah dibagi-bagi, tapi di pengadilan sampai bilang aja hilang gitu kan. Dan disinilah lemahnya kontrol negara menurut saya dalam terhadap penyelenggara pemilu. Dan sangat disayangkan lagi kan hakim nanya tuh latar belakang mereka sebagai Panwasli. Hanya Indra yang punya latar belakang sebagai ketua KIP. Iya, mantan ketua KIP, kemudian Idayani sebagai mantan PPK. Sementara yang lain punya background. Pertanyaan saya kenapa mereka bisa lolos di DPRK? Kemudian di tim seleksi kenapa bisa lolos? Kan ini jadi pertanyaan nih. Makanya di saat mereka duduk sebagai Panwasli aja udah kotor, berarti pada saat mereka naik juga kotor. Nah, ini yang kita sayangkan karena mereka kan digaji besar itu. Mereka digaji sebagai pengawas pemilu tapi mereka tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan ditanya ada berapa kasus yang mereka terima, cuma 3 kasus. 3 kasus pun itu nggak naik kan. Nggak naik. Ujung-ujungnya tetap nggak memenuhi prosedur. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi apa gunanya ada Panwasli di saat pemilu tapi ternyata lolos juga yang bersalah kan? Betul. Kemudian ada fakta yang menarik juga pada saat presiden itu terkait dengan posisi Indra pada saat itu gimana ceritanya sehingga itu muncul? Nah, jadi kita dikejutkan kan ada pemberitaan media tuh. Sebelumnya ada pemberitaan media yang bahwa Indra ditetapkan sebagai Dewan Pengawas di Rumah Sakit Meraksa. Nah, di sini heboh nih. Ini berarti kan udah benar nih kan ada timbal balik kan. Politik balas jasa. Balas budi. Sudah mengamankan kasus OTT, dibalas dikasih jabatan. Itu kan. Nah, jadi maksudnya udah bertubi-tubi ini kan. Udah kemarin terlibat dalam pengamanan OTT, terlibat dalam pengamanan kecurangan pemilu, kemudian tiba-tiba dapat jabatan. Termasuk Umar kan, Umar dia di Betumal. Umar tuh komisioner juga ya? Iya komisioner juga. Ini dia komisioner terlapor 4 kan Umar. Dia di Betumal, walaupun dia bilang Betumal itu proses. Padahal itu juga kan sebelum ini juga sebelum dia selesai di Panwasli. Ya kan sebelum selesai di Panwasli itu ada seleksi terhadap pengurus di Betumal. Itu kan sempat kita publish juga tuh siapa saja. Dan termasuk Idayani, kalau nggak salah Idayani mungkin nggak lolos karena kita ada nama juga gitu kita lihat. Oke, Idayani yang nggak lolos. Nah, sementara Indra ini kan memang secara langsung dia dinobatkan sebagai atau ditempatkan dia sebagai sebagai Denwas di Rumah Sakit Meraksa. Dewas, Ya, sebagai Dewas di Rumah Sakit Meraksa.
dengan gaji bersih 14 juta. Ya kan luar biasa besar juga gajinya kan. Nah, pertanyaan kita, background dia apa? Background Indra itu apakah dia seorang dokter kah, seorang ahli gizi kah, atau dia seorang ahli kesehatan kah, atau dia pengamat kesehatan? Dia nggak punya background kesehatan. Kenapa dia bisa jadi dewan pengawas di Rumah Sakit Meraksa? Nah, itu kita lihat background. Kemudian yang kedua, menarik ke belakang dia pernah berjasa dalam mengamankan kecurangan di pilkada kemarin, maka inilah praktik balas jasa itu kayak yang kita lihat, di mana penetapan dia tuh kan tanggal 14 tuh. Penetapan Indra itu di tanggal 14 Maret. Sementara masa habis jabatan Panwasli bulan Mei 2025. Mei 2025. Artinya dia sudah diangkat sebagai dewas Di masa jabatan dia masih masa jabatannya masih Panwasli. Masih di Panwasli. Dan itu dari SK yang kami lihat penetapannya kan tanggal 14. Penetapan SK dia di tanggal 14, tapi SK dia tuh berlaku mundur tanggal 1. Kita nggak pernah, saya belum pernah lihat ada SK berlaku mundur ya. Biasanya SK itu kapan dia ditetapkan, disitulah ada berlaku. Sementara SK Indra tuh berlaku di tanggal 1 Maret, walaupun ditetapkan di 14 Maret. Makanya ini luar biasa menurut saya. Berarti dia sudah terima gaji Maret, April, dan Mei. Berarti 3 bulan dia terima gaji itu. Nah, maka inilah kemudian menjadi temuan lagi kan. Jadi temuan yang bahwa Indra double job, kemudian dapat gaji double, di Panwasli terima, kemudian di Dewas juga dia terima. Nah, ini patut untuk diproses secara hukum pidana. Nah, ini yang kita lihat. Tadi di tengah-tengah diskusi kita kan Kak Linda menyampaikan bahwa kakak kan mengawal proses ini nih sampai pada muaranya Kak Linda optimis bahwa bisa lah ini memakzulkan Elijah. Ini keyakinan Kak Linda tadi apa nih? Ya, saya sangat meyakini itu bahwa tidak ada proses hukum yang, artinya gini, setiap proses hukum itu pasti ada celahnya, kan gitu kan. Kalau misalnya dia naik dengan murni tanpa ada kesalahan misalnya apapun, oke lah, ini memang udah takdirnya. Tapi kalau ini kan udah jelas-jelas nih, jelas-jelas ada OTT, ada money politiknya, kemudian ada upaya-upaya intimidasi juga ada. Sebenarnya kalau kemarin kita mau laporkan juga kan ayahnya Afdal itu kan dosen di ekonomi ya. Nah, kita ada bukti itu bahwa dia mengintimidasi mahasiswa. Itu ada di kita. Cuman nggak kita laporin lagi kemarin karena waktu juga udah kepepet. Nah, sehingga kita hanya berproses pada OTT. Kita proses pada OTT karena memang itu jelas petugasnya sendiri yang datang, ya kan? Kenapa ini tidak proses? Nah, jika kemudian hakim memutuskan kesalahan terhadap Panwasli, berarti benar ada temuan, benar ada perkara. Nah, untuk proses ke Elizanya sendiri, kita akan lihat delik aturannya kan, aturannya itu di mana. Nah, dari beberapa aturan yang kita lihat untuk pemakzulan kepala daerah itu kan selain pidana, kemudian juga asusila, dan kemudian melanggar undang-undang, betul nggak? Perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela, pelanggaran undang-undang, ya kan? Kemudian ada pidana korupsi kan? Pidana korupsi. Nah, jika kedua hal dari asusila, perbuatan melanggar hukum asusila tadi dan pidana korupsi, artinya dugaan politik uang ini bisa dibuktikan. Bisa kita buktikan dengan itu tadi. Penghilangan barang bukti, penghilangan berkas perkara, kemudian perlibatan komisioner menjadi tim sukses ya kan? Komisioner tim sukses sekaligus menjadi tim dia di dalam ini kan. Nah, ini bisa kita buktikan, maka ini bisa kita PTUN kan. PTUN terkait dengan Elijahnya, pemerintahannya gitu ya. Nah, kepemimpinan dia. Oke. Tentang jabatan dia. Nah, jadi istilahnya posisi dia hari ini itu bisa di PTUN kan. Karena dia menduduki posisi jabatan karena ada proses di sebelumnya yang bermasalah. Ada pelanggaran undang-undang yang dia lakukan. Ini sebenarnya nggak kita bongkar dulu sih. Betul. Maksudnya ya itu kan proses yang butuh effort, butuh sumber daya, butuh kesabaran. Ya, seperti kesabarnya kita. Nah, kemudian kan banyak
nada-nada skeptis lah. Skeptis ya biasa lah kan. Skeptisme itu kan muncul ya ketika melihat ini pasti Linda nih ada sponsornya nih. Betul. Pasti ini ada yang bayar nih terhadap itu udah pasti. Itu sudah pasti. Itu kan ada nada skeptisme itu. Nah ini kita mau nggak tanya. menerima kalah. Nah ini kita mau tanya sama kakak nih, betul nggak itu ada sponsor atau apa itu? Jadi gini, saya kan dari 2007 saya staf Sorak Aceh sampai 2008 saya mengawali karir di Gerak Aceh sebagai aktivis anti korupsi. Aktivis anti korupsi ya, kan? Oke. Jelas aktivis anti korupsi. Sampai hari ini saya belum berafiliasi dengan pemerintah sama sekali kan. Dan dari sekian masa yang saya sebagai aktivis anti korupsi, kampanye pendidikan politik dan kemudian kampanye politisi jangan memilih politisi busuk, kemudian kampanye terkait dengan money politik, ini belum berhenti. Ya kan? Ini belum berhenti. Maka inilah saatnya menurut saya pembuktian. Kenapa? Karena ada buktinya, ada temuannya. Jika misalnya meraba-raba atau mengada-ngada, mungkin entahlah, aku cuma mengada-ngada gitu kan, cari barang bukti, cari perkara kan gitu. Jadi ini soal panggilan hati nih, panggilan hati. Ini memang murni lillahi ta'ala, memang kalau ditanya siapa yang bayar, kali Indah siapa yang bayar. Aku kalau misalnya ada yang bayar dari dulu udah kaya mungkin. Karena kan Iya biasalah kan namanya juga nada skeptis itu kan biasa kita dengar. Maksudnya kenapa aku bilang kaya, demo aja aku berkali-kali gitu kan. Makanya kita kan menghadirkan Kak Linda untuk menjawab hal-hal. Dan benar, aku ingin mengklarifikasi ini kan, mengklarifikasi yang bahwa ya buat apa lagi, kan orang bilang buat apa lagi, orang dia ada duduk, alah dia tuh belum move on lah misalnya. Nah terkait dengan seseorang punya hak politik itu wajib ya kan, bahwa misalnya aku memilih seseorang, misalnya memilih kandidat lain, itu hak politikku, hak politik. Kecuali aku memang ada dalam struktur kepengurusan tim ses misalnya, itu lain cerita. Tapi kamu nggak ada. Aku sama sekali tidak berada dalam kepengurusan tim ses. Baik pilkada Banda Aceh atau pilkada kota atau kabupaten, pemilihan bupati atau wali kota maupun gubernur. Aku malah gubernur nggak milih gitu, sama sekali nggak milih. Aku nggak pilih gubernur sama sekali, karena menurut aku kemarin 2 kandidat itu bukan sosok yang layak untuk dipilih, karena berdasarkan beberapa kasus yang mereka ini kan. Nah untuk Banda Aceh sendiri, kenapa aku dari awal aku udah bilang di malam pemilihan suara itu, di saat kemudian aku sudah melihat ada temuan itu tadi, kemudian dari sisi diskriminasi itu, permainan uang itu, aku udah bertekad bahwa ini harus naik perkaranya. Karena tidak ada proses kan. Nah ini harus naik di malam pemilihan itu, di malam perhitungan lah, malam perhitungan suara itu, aku sudah dari situ tekadku pertama. Jadi bukan setelah itu bukan setelah tahu hasil suara itu tapi di malam pemungutan suara itu aku sudah mengatakan bahwa kasus ini harus diproses hukum dan harus dikawal. Nah, itu dari Kak, kembali kepada soal persidangan tadi. Ini kan ada barang bukti hilang nih. Penghilangan barang bukti itu kan kalau bahasa hukumnya apa ya? Obstruction of justice kali menghalang-halangi penyidikan. Menghalangi penyidikan, kemudian penghilangan barang bukti juga upaya daripada istilahnya pelanggaran hukum lah. Itu pidana kan? Itu pidana murni itu. Bahkan nggak perlu delik aduan. Itu bukan delik aduan ya. Artinya polisi bisa langsung bertindak berdasarkan proses persidangan kemarin kan. Nah ini sudah sampai sejauh mana tindakan polisi? Apakah ada komunikasi kakak dengan polisi atau gimana? Nah di awal di persidangan itu kan di persidangan itu kan polisi juga nonton tuh. Karena kan dari Polresta juga hadir kan. Polresta hadir, dimintai keterangan oleh hakim terkait dengan perkara, dan Polresta juga menyampaikan, menurut aku jujur, mereka menyatakan bahwa tidak pernah hasil telaah dari mereka itu tidak digunakan oleh Panwasli. Nah, bahwa ini kasus harus naik. Ternyata itu tidak dinaikkan, sehingga Gapkundu tidak bisa memproses karena tidak direkom oleh Panwasli kan itu kan. Ini kan secara aturan nih mereka. Nah namun karena
karena itu bicara pilkada, di saat kemudian Panwasli tidak merekomendasi, kasus itu tidak bisa naik, maka Gakumdu tidak bisa memproses. Nggak bisa memproses itu perkara. Dianggap berarti selesai. Nah, karena bicara undang-undang pilkada tuh. Ya kan? Kalau Panwasli tidak menyerahkan perkara kepada Gakumdu, maka Gakumdu nggak bisa proses. Nah, itu secara aturan kata mereka. Nah, aku tidak menelaah secara detail. Tapi kemudian kenapa ini berlanjut? Karena itu tadi, kan karena kita menganggap yang bahwa ada temuan yang tidak dilaksanakan, maka kita ajukanlah ke persidangan etik. Nah, karena ini pelanggaran etik. Nah, di dalam persidangan kan kebongkar semua tuh, dari polisi bongkar, maksudnya mereka menyatakan. Dan setelah itu aku langsung komunikasikan. Aku komunikasikan terus dengan pihak Polresta Banda Aceh, bahwa ini harus diproses. Awalnya mereka masih galau nih, Polresta Banda Aceh masih galau karena itu kan udah selesai pilkada, masih beranggapan seperti itu. Tapi aku bilang ini kan temuan dalam persidangan, barang bukti hilang. Barang bukti pilkada hilang, aku bilang. Barang bukti OTT hilang. Apakah ini tidak bisa diproses? Nah, ternyata kan ada undang-undang penghilangan barang bukti kan? Ada poin-poinnya itu. Nah, disitulah kita tarik supaya Polresta dapat memproses ini tadi dengan kemudian hilang barang bukti, dengan kemudian double jobnya ketua Panwasli ya kan, kemudian juga tidak hanya itu, bohongnya mereka di dalam persidangan ini kan menjadi apa istilahnya kesaksian palsu. Saksi palsu ya. Kesaksian palsu itu. Oke, berarti gini Kak, kalau dari penjelasan Kakak ini kan ada dua kasus, dua perkara yang bisa kita center ya, ini soal pelanggaran etik tadi ya. Etik. Pelanggaran etik yang mungkin muaranya bisa sanksi administratif atau sanksi etis itu lainnya. Proses itu menunggu hasil dari DKPP. Oke. Nah, kemudian yang kedua soal pidana tadi, pidana penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh para komisioner Panwasli Kota Banda Aceh. Dan 55 harus proses. Oke. Nah, jika pelanggaran etik nanti sudah diputuskan, ada sanksi yang dikeluarkan oleh DKPP. Kemudian proses pidana dilanjutkan oleh polisi dan ada pihak-pihak yang nanti mungkin bisa jadi tersangka dalam kasus itu. Nah, ini Kakak menarik benang kasus ini ke Ilijanya apa gitu? Bagaimana kok sehingga kemudian Kakak di tengah diskusi kita tadi ini kita harus bisa mengajukan Ilija nih menggunakan kasus ini tuh nanti gimana? Nah, dengan diponisnya komisioner bersalah, ini menarik bahwa adanya persoalan di dalam ini tadi, di dalam keterlibatan Iliza untuk bisa mencapai posisi wali kota hari ini. Itu dia, itu dasarnya. Nah, jika kemudian DKPP memponis komisioner bersalah dalam hal etik tadi, maka ini membuktikan adanya masalah. Nah, di situ berarti adanya kong kali kong itu tuh jelas. Nah, maka kenapa ditariknya ke Iliza? Karena nggak mungkin mereka bisa diputus bersalah kalau ini nggak terlibat. Ada keterlibatan. Ada keterlibatan itu tadi. Nah, nggak mungkin. Nah, maka kita menunggu menunggu hasil daripada DKPP, termasuk juga proses pidananya komisioner tadi. Uangnya penghilangan barang bukti, uang nggak banyak, memang 18 juta, ya kan? Dan bahkan itu baru satu tempat. Dari tempat lain kebetulan nggak kena OTT. Betul itu. Dan dari awal itu banyak kita temukan informasi kan, kita banyak dapat informasi bahwa Indra itu sebelumnya nggak mengarah kepada Iliza, sebelumnya mengarah kepada paslon 03. Paslon 03 pada saat itu ya nggak usah kita sebut lah karena udah selesai kan, ini karena keterlibatan ini aja. Jadi itu ada keterlibatan paslon 03 ya? Nggak ngerti saya kalau Banda Aceh. Tapi sama berapa sih? Jadi gitu lah, awalnya dia ke sana, tapi ternyata karena suara Iliza itu makin naik dibandingkan yang lain, akhirnya dia beralih. Jadi ada yang masuk ke dia, ini informasi tetapan. Nah, kenapa juga cenderung dia berpihak kepada Iliza? Di hari kami demo itu, suami Iliza ada di lokasi kami aksi. Di kantor Panwasli? Di Panwasli. Jadi si suami Iliza itu, si Amir, ya, itu hadir di hari kami aksi. Dalam kapasitas sebagai tim sukses kali ini. Mau melaporkan juga? Nggak lapor, kontrol, ya kan?
Memantau keadaan, Dia memantau keadaan, memberi tekanan kepada Panwasli. Kita tahu kenapa memberi tekanan kepada Indra kan, bahwa jangan takut, bagaimana kita tahu karena kenapa ada penyusup di dalam ininya mereka. Dan Jadi memang kakak lihat gitu. dia lihat. Nah, jadi memang ada dia lagi ngopi di warkop sebelah tuh, kemudian dia menurunkan tim-tim mereka. Nah, dia turunkan tim untuk ini coba untuk ganggu aksi yang saya buat. Oke. Nah, itu. Kak, ada upaya dari misalnya nih, ada upaya dari pihak-pihak lain nggak yang mungkin melakukan pendekatan terhadap kakak? Oh ya udahlah, nggak usah lanjutin lagi nih, biar kita beresin itu ada nggak? Nggak ada. Tawaran-tawaran tuh nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada pasti nggak mau. Kalau misalnya ada yang tawar, ya udahlah nih Kak, ini ada saya kasih jabatan nih. Saya kasih jabatan nih, saya ambil nih uang, saya kasih jabatan. Aku lihat nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Justru makin panjang masalahnya. Makin panjang urusannya. Karena dulu kan pernah tuh waktu aku aksi di Pertamina kan. Waktu aku aksi di Pertamina, aku tuh ditelepon. Aku ditelepon sebelum kan besoknya aksi hari ini ditelepon. Kak, boleh nggak kita duduk dulu ya kan? Kakak ke kantor ketemu dengan bos begini kan. Belum pernah saya bikin aksi, saya ketemu dengan si orang yang saya aksi, saya bilang. Jadi besoknya aku paparkan ke media bahwa aku dipanggil. Nah, apalagi dengan ini. Nah, karena menurut aku gini, kenapa Kak Linda nggak kayak misalnya kan aku udah berapa kali aksi kan, aksi kemudian kritik Pemko, kritik pemerintah dan segala macam. Karena ini bagian daripada hak rakyat yang harus kita lakukan, mengkritik pemerintah karena kita bagian daripada orang bayar pajak, ya kan? Bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melayani rakyat. Di saat pelayanan itu tidak maksimal dilakukan, maka rakyat berhak melakukan kritik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini bagian ini yang aku ambil. Nah, di saat kemudian aku mengikut sertakan diriku bersama kawan-kawan yang lain, hari ini sudah di dalam, ya kan? Kan sekarang banyak aktivis sudah di dalam nih, ya kan? Udah di dalam, udah di pemerintahan, sudah di dewan dan segala macam. Kau dalam, kaji kurun dalam. Kan masih terlihat cuma aku hari ini masih di jalanan kan, dan aku masih konsisten untuk itu. Dan sampai hari ini kulihat bukan nggak ada mungkin ya, mungkin mereka takut karena aku memang orangnya konsisten dan nggak mau. Bahkan di telepon aja kalau misalnya teman sekalipun dia misalnya di pemerintahan, kalau dia telepon ngajak ngopi, aku bilang buka baju dulu baru boleh duduk sama aku bilang jangan pakai baju dinas, tapi sebagai kawan lah, ayo ngopi silakan. Aku bilang, tapi kalau kapasitas dia sebagai pemerintah untuk aku tuh enggak. Karena aku terbuka dengan siapapun memang. Saya mau polisi, mau siapapun, orang ngajak diskusi ayo. Tapi kalau untuk menarik diriku ke dalam hal yang misalnya nggak usah kritik lagi, bahkan ada ini tuh enggak. Karena buat aku amanah rakyat itu lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Artinya kalau ditawar nggak bisa, kalau diancam bisa nggak? Nggak pernah juga. Misalnya, hanya menyokalanjutkan kupoh mati itu. Iya serius. Kalau diancam itu udah kan? Biasa ya. Udah biasa kan. Pejuang itu harus siap. Pejuang itu harus siap. Bahkan dulu aku pernah mau dibom rumah, ya kan, mau diancam tembak. Bahkan justru aku nggak pernah ciut dengan itu. So aku bilang ya silakan, datang aja. Oh, ini mau ke rumah ya, silakan datang aja, aku tunggu, aku bilang. Tapi Allah lah yang tahu semua. Jadi intinya aku dari awal di teman-teman di anti korupsi itu kan kita punya sumpah juga di situ yang bahwa kita sudah merelakan darah kita itu untuk perjuangan anti korupsi, apalagi HAM, ya kan, apalagi perjuangan untuk masyarakat. Nah, itu memang udah sumpah kita ke sana. Karena menurut aku sumpah itu penting lah. Walaupun hanya mengucapkan misalnya demi Allah aku berjuang di jalan ini, ya udah itu menurut aku sih lebih konsisten ke sana. Mungkin yang terakhir Kak, ini apa yang keinginan Kakak terkait dengan proses kasus yang Kakak laporkan ini? Ini misalnya keinginan Kakak apa nih? Ya. Secara pribadi aku seperti yang aku sampaikan tadi ya, aku ingin memperlihatkan kepada masyarakat yang bahwa kalau sebenarnya semua itu bisa baik-baik aja sama uang. Ya kan, bisa kita bisa memilih pemimpin yang bersih. Kita menginginkan hadirnya pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, yang berpihak kepada masyarakat. Jika dari awal dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli rakyat, suara rakyat, untuk bisa mendapatkan jabatan dengan ambisi dia. Ini Elijah maksudnya? Iya, maksudnya pemimpin siapapun lah hari ini. Nah, hari ini kan Elijah nih duduk. Tentu dia punya ambisi dong. Apa ambisi dia?
untuk sampai dia harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli suara rakyat. Ya tentu dia pengen dapat jabatan, kemudian power, kemudian kekuasaan, kemudian uang masuk, kan gitu kan. Suaminya kan kontraktor nih, jadi mungkin buat nambah pekerjaan untuk suaminya, ya kan sebagai kontraktor, atau buat ngedongkrak anaknya sebagai power maker dan segala macam kan. Menurut aku kita jangan munafik lah. Nah, hari ini orang melihat sosok masyarakat jangan terkesima atau terhipnotis dengan satu sosok yang tiap hari bicara Allah, ya kan, dengan tebalnya bicara subhanallah, wallahu alam dan segala macam, dengan pakaian dari atas sampai ke kaki, jilbab tertutup dan segala macam, tapi perilakunya nggak mencerminkan syariah. Perilakunya tidak bersyariah, ya kan? Proses kemenangannya juga. Proses kemenangan tidak bersyariah. Arasyum tasyifinnar. Bagaimana seseorang yang sudah dijamin neraka, kemudian hari ini berperang untuk melawan syariah. Dia juga pelanggar syariah. Ya kan? Kenapa aku bilang dijamin neraka? Arasyum tasyifinnar. Yang sogok dan yang terima sogok sama-sama masuk neraka. Ada nggak di situ kilah yang mengatakan kecuali? Nggak ada kan? Artinya apa? Udah jelas isi neraka, apalagi? Kecuali mereka yang bertobat mungkin. Ya kan? Nah, bisa nggak disucikan itu uangnya? Kan nggak bisa disucikan. Oke. Ya kan? Uang yang dia beli, uang yang dia beli suara, yang dia keluarkan untuk membeli suara rakyat, bisa nggak dia cuci lagi, dia bersihkan? Kan nggak bisa, karena uang itu sudah mengalir. Kemudian dia duduk sebagai pemimpin hari ini, dia terima gaji, kemudian dia lakukan upaya-upaya lagi lain-lain yang haram-haram lagi. Ya, terima sogok dari kontraktor lah, terima sogok dari ini lagi lah, suap sana sini, gratifikasi sana sini, uangnya bagaimana? Bersih nggak? Makanya aku bilang, orang yang sudah dijamin neraka, masa kita mau dengar? Kan nggak mungkin. Saya bukan orang suci, saya bukan orang bersih, saya juga mafia, kan intinya gitu. Aku mafia juga, kita semua mafia. Kenapa? Kita punya otak yang punya otak jahat juga. Tapi kalau yang namanya uang haram, kita juga harus jelas dong. Orang yang naik dari proses yang haram, apakah semuanya bisa dicucikan? Meski dengan dia bersihkan dengan air laut, kan enggak juga. Karena kenapa? Sudah dinikmati sama rakyat. Iya, betul. Itu aja. Ini kan aku bukan ulama nih, ya kan? Tapi kita kalau bicara agama jangan setengah-setengah. Oke. Kan gitu. Nah, harapan aku adalah ini politik ini jangan lagi terjadi. Aku mengkhawatirkan jika ini terus berlanjut. Aku khawatir anak cucu kita ke depan. Ya kan, anak Lunro. Kalau misalnya nggak punya duit ke depan, nggak bisa jadi pemimpin. Betul nggak? Anakku juga misalnya. Atau anakku mungkin siapa tahu ke depan mau jadi calon kecil misalnya, ya kan. Yang jadi kecil juga harus keluarin duit kan. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak bisa jadi pemimpin. Nah, bisa nggak kita bersihkan itu hari ini? Itu tujuan aku. Sepakat. Nah, terkait dengan keyakinan kakak bahwa pidana penghilangan barang bukti itu akan ditangani secara benar oleh polisi? Benar atau tidak benar, aku akan kawal. Nah, jika Presta Benda C dalam hal ini bermain-main dalam kasus ini, aku akan naik lagi lebih tinggi. Nah, jadi kalau karena kan bisa aja kan upaya-upaya Elijah untuk mempengaruhi. Ya, terlepas dari itu, tapi kan hari ini aku akan kawal itu, bahwa hari ini publik itu nggak bisa dibohongi. Bukti persidangan itu jelas, ditonton oleh bukan hanya orang Aceh tuh, sampai Indonesia nonton karena kan live. Betul. Ya kan, DKPP ini kan bukan Aceh aja nih. Karena itu live tuh, nasional punya. Siap. Nah, itu ditonton oleh semua orang, ditonton oleh polisi, ahli hukum, ya kan, ditonton oleh politisi, siapa lagi, akademisi, semua nonton, profesor nonton. Bisa saya gak? nonton juga. Lu nonton juga. Bisa dibohongi nggak? Nggak kan? Nah, maka jika kemudian polisi bermain-main dalam perkara, misalnya Iliza mencoba menekan polisi untuk dia memproses itu akan lebih berat. Aku janji itu akan lebih berat perkaranya. Polisi yang terlibat pun aku pidanakan. Nah, itu aku akan pidanakan. Karena kenapa? Aku memang betul-betul ingin membuktikan ini, bahwa jangan sampai kemudian hukum ini hanya tumpul ke atas, tapi tajamnya ke bawah. Tapi ini benar-benar harus tajam. Maka jika ini betul-betul diproses, polisi benar-benar serius bekerja, bahwa ini menjadi corong perubahan hukum di Banda Aceh. Aku berharap begitu. Nah, jadi makanya kemarin aku apresiasi ke Presta Banda Aceh kalau mereka memang serius untuk memproses kasus ini. Siap. Tanpa ada intervensi. Nah, karena ini jelas nih, kalau ada intervensi kan kelihatan. Ya kan kelihatan banget nih. Kelihatan.
Nggak diproses-proses. Nggak diproses. Karena kan aku udah nanya nih, apa ini mau dilaporin atau langsung ditindak. Katanya langsung ditindak, nggak perlu dilapor. Berarti tinggal kawal. Iya. Ya kan, tinggal kita kawal. Kemudian media juga harus intens dalam memfollow kan. Harus di follow up terus itu. Udah sampai di mana prosesnya, siapa aja yang udah diperiksa. Nah, itu perlu. Nah, jika itu tidak dilakukan, maka penyidik ataupun Polresta Banda Aceh patut kita laporkan ke Propam. Nah, itu kalau Polresta juga nggak maksimal dalam penanganannya, ya udah tarik di Polda. Jika Polda pun bermasalah, naik terus. Aku itu, karena proses hukum tuh nggak boleh dimain-mainin menurut Siap. aku. Siap, Kak Linda. Baik, Kak Linda. Kami selaku media hanya bisa berdoa. Ya ikut bantu follow lah. Mendoakan semoga kakak terus selesai, konsisten kasusnya membela selesai. kebenaran, konsisten terhadap apa yang kakak Insyaallah, perjuangkan hari ini. insyaallah. Baik, Kak Linda, terima Siap. kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.